Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang perhitungan pajak penghasilan, tarif umum dan tarif khusus. Menghitung pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak (PKP). Penghasilan kena pajak merupakan dasar perhitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang. Wajib pajak digolongkan menjadi dua, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Pajak penghasilan dapat dipungut dengan 3 cara, yaitu self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Kita lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu tarif pajak. Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Di Indonesia dikelompokkan menjadi tarif umum dan tarif khusus. A. Tarif umum diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir adalah dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sistem penerapan tarif pajak penghasilan sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh dibagi menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan wajib pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap. 1. Tarif PPh untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajak adalah 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya adalah 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya adalah 25%. Dan di atas 500 juta, tarif pajaknya adalah 30%. Contoh, jumlah penghasilan kena pajak Tuan Hakim pada tahun 2016 adalah 600 juta rupiah. Pajak penghasilan yang terutang 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000. 30% dikali 100 juta sama dengan 30 juta. 2. Tarif PPh untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh. Tarif pajak 25%. Wajib pajak badan dalam negeri dalam bentuk PT paling sedikit 40% dari jumlah saham keseluruhan di Bursa Efek Indonesia. Pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPh. Tarif pajak 5% lebih rendah daripada wajib pajak badan umum. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE 66/PJ/2010 tentang penegasan Pasal 31E ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36
tahun 2008 bahwa A. Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas pengurang 50% dari tarif yang dijelaskan oleh pasal sebelumnya yang dikenakan PKP bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. B. Fasilitas pengurangan dilaksanakan secara self-assessment pada saat penyampaian SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Tidak perlu menyampaikan permohonan untuk memperoleh fasilitas tersebut. C. Peredaran bruto tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurang biaya pendapatan, menagih dan memelihara penghasilan baik berasal dari Indonesia maupun luar, meliputi 1. Penghasilan yang dikenal PPh bersifat final. 2. Penghasilan yang dikenal PPh bersifat tidak final. Ketiga, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. D. Fasilitas pengurangan tersebut bukan merupakan pilihan. Baik, saya akan melanjutkan. Berdasarkan SE nomor SE 66 PJ 2010, penerapan tarif umum bagi wajib pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tarif 12,5% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah 4,8 miliar. Maka penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5%. Yang kedua, tarif 12,5% untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya bagi wajib pajak dengan peredaran bruto melebihi 4,8 miliar, tidak melebihi 50 miliar dengan ketentuan seperti yang pertama, sebagian penghasilan kena pajak dikalikan fasilitas tarif 12,5%. Besarnya penghasilan kena pajak kena tarif 12,5% sebesar 4,8 miliar dibagi peredaran bruto dikali PKP. Yang kedua, sebagian penghasilan kena pajak lainnya dikalikan dengan tarif 25%. Untuk yang ketiga, tarif 25% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah 50 miliar. Seluruh penghasilan dikenakan tarif 25%. Tarif khusus. Tarif khusus PPh terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto tertentu. Maksudnya adalah sebesar 4,8 miliar setahun. Selanjutnya hal tersebut dibahas pada PPh final. Untuk contoh yang pertama, peredaran bruto PTX selama tahun pajak 2016 sebesar 4,5 miliar dengan PKP 500 juta. Maka PPh terutang menjadi, perhitungannya yang pertama PPh terutang sama dengan 12,5% dikali 500 juta rupiah sama dengan 62.500.000. Untuk penghasilan kena pajak secara umum, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk menagihkan, mendapatkan, dan memelihara penghasilan. Penghasilan bruto yang dimaksud adalah penghasilan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat sebagaimana diatur dalam
Pasal 4 ayat 2 dan penghasilan yang dikecualikan oleh objek pajak. Penentuan penghasilan kena pajak dikelompokkan menjadi: yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi menggunakan norma perhitungan. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. Yang keempat, wajib pajak badan dalam negeri menyelenggarakan pembukuan. Yang kelima, wajib pajak bentuk usaha tetap. Yang pertama ada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran usaha tertentu. Perhitungannya, PPh terutang sama dengan tarif dikali PKP. 1% dikali peredaran bruto setahun. Dengan syarat yang pertama, wajib pajak dalam negeri orang pribadi dan badan selain usaha tetap. Nomor 2, memperoleh bruto dari penghasilan usaha dengan jumlah tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Yang ketiga, penghasilan usaha yang dimaksud tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerja bebas, penghasilan yang diperoleh atau diterima dari luar negeri, penghasilan yang PPh-nya bersifat final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi menggunakan norma penghitungan. Yang pertama, tarif yang dikenakan adalah tarif 17 Undang-Undang PPh ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP. Yang kedua, sama dengan peredaran bruto dikali persen NPPN dikurangi PTKP. Yang ketiga, PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak. PPh terutang sama dengan tarif dikali PKP. Sama dengan tarif dikali peredaran bruto dikali persen NPPN dikurangi PTKP. Yang keempat, jika wajib pajak orang pribadi adalah muslim yang membayar zakat atas penghasilan kepada badan amil zakat, jumlah zakat yang dibayarkan tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan neto. Selanjutnya, perhitungan PKP dan PPh. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi zakat atas penghasilan dikurangi PTKP. Peredaran bruto dikali persen NPPN dikurangi zakat penghasilan dikurangi PTKP. Untuk contoh soalnya, Tuan Hakim berkeluarga 2 tanggungan, mempunyai kantor konsultan pajak, peredaran bruto dari pekerjaan bebas selama setahun sebesar 2 miliar rupiah, biaya atau pengeluaran yang tercatat selama setahun terdiri atas gaji sebesar 600 juta, biaya atau pengeluaran lain diantaranya sewa kantor, biaya transportasi, dan lainnya sebesar 500 juta. Penghasilan neto dari pekerjaan sebagai pegawai tetap di Universitas Pancasila sebesar 120 juta setahun. Penjelasan, wajib pajak hakim adalah wajib pajak orang pribadi dengan peredaran usaha tidak melebihi 4,8 miliar, tetapi memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas. Perhitungan PKP dan PPh terutang. Peredaran bruto pekerjaan bebas sebesar 2 miliar rupiah. Penghasilan neto. Norma jasa tersebut 35%. Jadi dihitung 35% dikali 2 miliar rupiah menjadi 700 juta. Penghasilan neto dari pekerjaan 120 juta.
Jumlah total penghasilan neto menjadi 820 juta rupiah. Untuk penghasilan tidak kena pajak, Tuan Hakim, diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan kawin sebesar 4.500.000 dan tanggungan 2 sebesar 9 juta. Dijumlahkan menjadi 67.500.000. Penghasilan kena pajak adalah 752.500 dari 820 juta dikurangi 67.500. PPh yang terutang menggunakan tarif pajak yang pertama 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000. 30% dikali 252.500.000 sama dengan 75.750.000. Dijumlahkan menjadi total PPh yang terhutang sebesar 170.750.000. Selanjutnya masih terkait dengan jawaban soal sebelumnya. Jika pada contoh tersebut wajib pajak hakim membayar zakat atas penghasilan ke badan amil zakat atau basis disertai bukti yang memenuhi persyaratan sebesar 20.500.000 besarnya penghasilan kena pajak, total penghasilan netonya menjadi 752.500.000, zakat atas penghasilannya 20.500.000 menjadi 732 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya diri wajib pajak 54 juta, tambahan kawin 4.500.000, tanggungan 2 9 juta. Penghasilan kena pajaknya menjadi 664 juta. PPh yang terhutang 5% dikali 50 juta sebesar 2.500.000. 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta. 25% dikali 250 juta sebesar 62.500.000. 30% dikali 164.500.000 menjadi 49.350.000. Total PPh yang terhutang yaitu 144.350.000. Wajib pajak orang pribadi menyelenggarakan pembukuan. Yang pertama, tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 UU PPh ayat 1 huruf A UU PPh. Yang kedua, penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, sama dengan peredaran bruto dikurangi pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan dikurangi PTKP. Yang ketiga, PPh terhutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak. PPh terhutang sama dengan tarif dikali PKP, sama dengan tarif dikali peredaran bruto dikurangi pengeluaran yang boleh dikurangkan dikurangi PTKP. Bila wajib pajak orang pribadi membayar zakat atas penghasilan, maka penghasilan neto dikurangi jumlah zakat yang dibayarkan. Bila wajib pajak orang pribadi mengalami kerugian di tahun-tahun sebelumnya, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dari penghasilan neto dalam jangka waktu 5 tahun dimulai tahun pajak berikutnya setelah terjadinya kerugian usaha. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi zakat atas penghasilan dikurangi PTKP, sama dengan peredaran bruto dikurangi pengeluaran yang boleh dikurangkan dikurangi zakat atas penghasilan dikurangi sisa rugi dikompensasikan dikurangi PTKP. PPh terhutang sama dengan tarif dikali PKP sama dengan tarif dikali peredaran bruto dikurangi pengeluaran yang boleh dikurangkan dikurangi zakat atas penghasilan dikurangi sisa rugi dikompensasikan dikurangi PTKP. Contoh, Tuan Akbar memiliki usaha perdagangan batik yang diberi nama Perdana Batik. Berikut adalah data penghasilan.
biaya atau pengeluaran yang boleh dikurangkan, dan penghitungan PKP dan PPh yang terhutang. Peredaran usaha sebesar 5 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 4.500.000.000, penghasilan neto dari usaha sebesar 500 juta, penghasilan dari pekerjaan sebesar 120 juta, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 112.704.000, penghasilan dari luar usaha sebesar 50 juta. Jadi total penghasilan netonya sebesar 662.704.000. PTKP diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan kawin 4.500.000. Penghasilan kena pajaknya menjadi 604.204.000. PPh yang terhutang 5% dikali 50 juta menjadi 2.500.000. 15% dikali 200 juta sebesar 30 juta. 25% dikali 250 juta menjadi sebesar 62.500.000. 30% dikali 104.204.000 menjadi 31.261.200. Total PPh yang terhutang menjadi 126.261.200. Apabila wajib pajak akbar membayarkan zakat atas pengalihan kepada badan amal zakat atau basis sebesar 16.250.000, terdapat sisa kerugian 3 tahun lalu yang belum dikompensasikan sebesar 25 juta. PKP dan PPh yang terhutang dihitung sebagai berikut. Total penghasilan neto sebesar 604.204.000. Zakat atas penghasilan sebesar 16.250.000. Sisa kerugian dikompensasikan sebesar 25 juta. PTKP diri wajib pajak sebesar 54 juta, tambahan kawin 4.500.000. Penghasilan kena pajaknya 504.454.000. PPh yang terhutang 5% dikali 50 juta menjadi 2.500.000. 15% dikali 200 juta menjadi 30 juta. 25% dikali 250 juta menjadi 62.500.000 dan 30% dikali 164.500.000 menjadi 1.336.200. Total PPh yang terhutang menjadi 96.336.000. Warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Selanjutnya, wajib pajak dalam negeri menyelenggarakan pembukuan. 1. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 31E Undang-Undang PPh. 2. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto sama dengan peredaran bruto dikurangi pengeluaran yang boleh dikurangkan. 3. PPh terhutang dihitung tarif yang dikalikan penghasilan kena pajak. PPh terhutang sama dengan tarif kali PKP sama dengan tarif kali peredaran bruto dikurangi pengeluaran yang boleh dikurangkan. Bila wajib pajak badan mengalami kerugian di tahun-tahun sebelumnya, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dan penghasilan neto dalam jangka waktu 5 tahun dimulai tahun pajak berikutnya setelah terjadinya kerugian usaha. PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi sisa rugi yang dikompensasikan sama dengan peredaran bruto dikurang pengeluaran yang boleh dikurangkan dan dikurang sisa rugi yang dikompensasikan. PPh terhutang sama dengan tarif kali PKP sama dengan tarif kali peredaran bruto dikurangi pengeluaran yang boleh dikurangkan dan dikurangi sisa rugi dikompensasikan. Contoh berikut adalah penghasilan dan pengeluaran biaya yang dimiliki oleh PT Perdana tahun 2016 beserta perhitungan PKP dan PPh yang terhutang. Penjualan 7 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 6.400.000.000 dikurangkan
untuk mendapatkan laba usaha atau penghasilan neto sebesar 600 juta. 600 juta dikurangi penghasilan dari luar usaha sebesar 100 juta ditambah penghasilan dari luar usaha sebesar 100 juta untuk mendapatkan total penghasilan neto sebesar 700 juta. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah 700 juta. Perhitungan penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan tarif. A. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengeluaran tarif adalah 4.800 juta ditambah 700 juta dikalikan 700 juta sama dengan 480 juta. B. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah 700 juta dikurang 480 juta sama dengan 220 juta. PPh yang terutang sama dengan 50% dikali 25% dikali 480 juta, hasilnya adalah 60 juta. 25% dikali 220 juta, hasilnya 55 juta. 60 juta ditambah 55 juta, hasil akhirnya adalah 115 juta. Jika terdapat sisa rugi di tahun 2012 yang belum dikompensasikan sebesar 70 juta, perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh yang terutang adalah penjualan 7 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan 6.400 juta dikurangkan menjadi 600 juta yaitu laba usaha. Laba usaha 600 juta dan penghasilan dari luar usaha 100 juta ditambah akan mendapatkan total penghasilan neto sebesar 700 juta. Total penghasilan neto 700 juta dan sisa rugi yang dikompensasikan kita kurangi akan mendapatkan penghasilan kena pajak sebesar 630 juta. Penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan tarif. A. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah 4.800 juta dibagi 7 miliar dikali 630 juta sama dengan 432 juta. B. Penghasilan kena pajak dari bagian peredaran usaha yang tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif adalah 630 juta dikurang 432 juta, hasilnya 198 juta. PPh yang terutang 50% dikali 25% dikalikan 432 juta, hasilnya 54 juta. Yang kedua, 25% dikali 119 juta, 25% dikali 158 juta, hasilnya 49.500. 54 juta ditambah 49.500, hasilnya yaitu 103.500. Selanjutnya, wajib pajak bentuk usaha tetap. 1. Tarif yang dikenakan adalah tarif pasal 17 1 huruf B Undang-Undang PPh. 2. Penghasilan kena pajak dihitung sebagai berikut. PKP sama dengan penghasilan neto sama dengan peredaran bruto dikurang pengeluaran atau biaya yang boleh dikurangkan. 3. PPh terutang dihitung dari tarif dikalikan penghasilan kena pajak.
PPh terutang sama dengan tarif kali PKP sama dengan tarif kali peredaran bruto dikurangi pengeluaran biaya yang boleh dikurangkan. Contoh, peredaran bruto sebesar 10 miliar, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 8 miliar dikurangkan untuk mendapatkan penghasilan neto, yaitu sebesar 2 miliar. Penghasilan neto 2 miliar dan penghasilan bunga 50 juta. Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat sebesar 2 miliar. Biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 1 miliar 500 juta kita kurangkan menjadi 500 juta. Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap sebesar 1 miliar 500 juta dan 1 miliar dari biaya dividen yang diterima kita tambah akan mendapatkan hasil 3 miliar 550 juta. Selanjutnya biaya-biaya menurut pasal 5 ayat 3 yaitu 450 juta dikurangkan dengan dividen yang diterima dikurangkan dengan 3 miliar 550 juta akan mendapatkan hasil 3 miliar 100 juta yaitu penghasilan kena pajak. PPh yang terutang 25% dikali 3 miliar 100 juta sama dengan 775 juta. Sekian, terima kasih.